Ana, saya bilang, Ana jangan ingat angka 10. Jangan ingat angka 10. Tutup mata Ana, jangan ingat angka 10. Apa yang Ana ingat? Angka 10 soalnya disebut-sebut terus Karena kan. itulah yang membuat kita tidak bisa melupakan sesuatu adalah kita berusaha dengan kuat untuk melupakan. Nah, caranya adalah kita mengganti. Coba Ana sekarang tutup mata, ingat angka 5. 5. Apa yang Ana ingat? 5. 10 yang tadi udah lupa ya Ana ya. Nah, untuk kita melupakan masa lalu kita belajar untuk fokus kepada hal yang lain. Jangan belajar untuk melupakan. Ya, karena semakin kuat kita berusaha untuk melupakan ya, sebenarnya kita sedang mengatakan kepada pikiran kita, ayo ingat. Semakin Ayo ingat. Ya, justru. Iya, semakin justru kita membuat pikiran kita terus memikirkan hal itu, seperti itu. Kita juga bisa belajar untuk berdamai. Sekali lagi berdamai dengan diri kita sendiri, mengakui bahwa memang dia bukanlah yang terbaik untuk kita gitu. Kadang kita berjuang sekuat tenaga untuk melupakan dia tanpa kita bisa menerima kenyataan. Kenapa sih kita kok ngotot banget gitu ya pingin bersama-sama dengan dia? Karena itu tadi, kita masih hidup di dalam bayang-bayang itu tadi. Kita beranggapan bahwa kalau kita hidup bersama dengan dia, maka aku akan bahagia, maka aku akan merasa lebih senang, hidupku akan lebih bahagia. Padahal sebenarnya belum tentu seperti itu gitu loh. Kita hanya hidup di alam imajinasi saja gitu loh. Jadi belajarlah untuk berdamai dengan diri sendiri. Belajar untuk berdamai dengan diri sendiri bahwa kalau memang dia tidak bisa bersama-sama dengan saya, itu artinya adalah bahwa bukan dia orang yang terbaik untuk menemani saya di dalam kehidupan ini gitu loh. Dan entah di mana saat ini orang itu berada, ada satu orang yang sebetulnya sangat sesuai untuk menjadi pendamping kita. Karena apa? Tuhan sebenarnya sudah menetapkan satu orang, bukan hanya yang biasa-biasa saja, dan bukan hanya yang baik saja, tetapi dia sudah memilihkan bagi setiap kita pasangan yang terbaik, yang sungguh-sungguh klop. Dia bisa mengisi kekurangan kita, dia bisa melengkapi apa yang kita tidak lengkap gitu ya, apa yang menjadi kekurangan kita. Dan begitu pula sebaliknya, kita juga bisa melengkapi apa yang menjadi kekurangan dia. Jadi pasangan yang Tuhan sediakan untuk kita sebenarnya itu adalah pasangan yang terbaik. Jadi belajar saja untuk percaya gitu. Harus sadari juga ya. Iya, betul sekali. Ya, sebelum lanjut kita break sejenak untuk pesan perubahan. Pemirsa masih bisa mengirim SMS, mau bertanya, mau curhat, silakan kirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Kita break sejenak, kita saksikan pesan perubahan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kita langsung ke SMS yang sudah masuk aja ya. Dari 1567, selamat malam New Life. Ya, selamat malam. Andai saja abang kandung saya akur dengan kakak ipar saya tanpa ada perpisahan, tapi mereka tidak mau baikan lagi. Aku kasihan pada anak-anaknya tidak dibesarkan pada keluarga orang tuanya. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Iya, yang mengirimkan SMS ini berharap bahwa kakaknya bisa akur dengan suaminya ya, kakak kandung bisa akur dengan kakak iparnya. Sebenarnya seperti ini, dalam kehidupan ini kita tidak bisa, kita harus belajar untuk
mengakui bahwa kita tidak bisa merubah orang lain sebetulnya. Tetapi kita bisa belajar untuk merubah cara pandang kita terhadap orang lain. Begitu. Jadi saat ini mungkin kakak ipar Anda dan kakak Anda nih sedang terluka, sedang ada masalah begitu ya. Nah, daripada kita hanya sekedar berandai-andai, cobalah untuk belajar menjadi seorang yang bisa membawa damai untuk kakak yang sedang bertengkar ini. Tapi dia sudah bagus, dia merasa kasihan sama anak-anaknya. Betul sekali, iya. Jadi memang kita salut sekali ya dengan rasa empatinya yang dimiliki gitu. Hanya saja belajarlah untuk juga terus memberikan support yang positif gitu kepada kakak, terutama kakak kandungnya ya. Kalau kakak kandung kan mungkin hubungannya lebih dekat. Iya. Jadi bisa lebih enak diajak ngobrol gitu, bisa dikomunikasikan dengan baik. Kak, gimana dengan anak-anaknya kakak yang sudah dilahirkan seperti itu. Ya. Mungkin dari Ibu Yeni ada tambahan? Jika kita di dalam satu keluarga, memang kalau di dalam satu keluarga pasti banyak masalah yang kompleks ya, Bu. Jadi kita nggak bisa melihat satu sisi. Kita pingin keluarga ini akur, utuh gitu ya, bahagia. Iya, benar. Kita dari pihak kitanya kalau lebih bagus memang kita ajak untuk komunikasikan, kita buka pikirannya. Biasanya kan orang yang sedang terluka kan dia hanya fokus kepada diri sendiri. Saya terluka, sama-sama terluka. Yang sang istri terluka, suami juga. Betul Jadi sekali. coba kita sebagai penengah hanya bisa menjadi penengah saja. Jadi kita juga tidak bisa terlalu mencampuri urusan karena itu adalah urusan keluarga kakak ya. Biasanya kita lebih baik, kita akan lebih baik memberikan solusi saja, memberikan pendapat-pendapat saja. Lebih bagus kan akur, bagaimana dengan anak-anak seperti itu. Kita juga tidak bisa terlalu mencampuri, benar, gitu ya, karena keluarga ya. masing-masing punya ini ya. Dan saya percaya bahwa jika kita memberi dukungan yang baik, sang kakak maupun pasangannya itu akan sadar dan akan terus bisa lebih baik lah daripada kita memberikan satu pendapat yang pro ke salah satu ya gitu. Itu akan lebih merunyamkan keadaan. Jadi belajar untuk melihat keadaan secara netral. Gitu. Walaupun memang ada kaitan dengan kakak kandung, tetapi belajarlah untuk melihat keadaan secara netral begitu ya. Dan juga mungkin ada satu hal yang bisa dilakukan kalau memang membuka forum komunikasi tidak memungkinkan karena masalah kan ini adik ya yang mengirimkan SMS nih adik. Kadang dalam keluarga tertentu posisi adik nih agak susah juga untuk memberikan nasihat, untuk memberikan kurang dihargai advice begitu ya untuk kakaknya atau untuk kakak iparnya. Tapi ada satu hal yang Anda masih bisa lakukan, belajarlah untuk doakan. Belajarlah untuk doakan. Jadi percayalah bahwa masih ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya begitu loh. Segala hal yang di luar kendali kita yang kita tidak bisa untuk melakukannya, masih ada satu pribadi yang bisa melakukannya gitu. Dan dia adalah Tuhan yang tidak buta, dia selalu melihat dan dia selalu mengerti begitu. Ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 2235. Halo, saya Linda, mau cerita tentang kehidupan saya. Kenapa saya dilecehkan, dihina orang, padahal saya tak pernah melakukan kesalahan pada mereka. Macam mana baiknya mungkin? Gimana sebaiknya? Iya, sering dilecehkan ya sama orang-orang. Dan dihina seperti itu. Sering dihina dan dilecehkan. Kalau dia merasa nggak melakukan kesalahan. Iya. Untuk Lina ya. Linda. Oh Linda, iya. Untuk Linda yang pernah mengalami kondisi seperti itu bukan cuma Linda sendiri. Saya sendiri juga pernah mengalami kondisi seperti yang Linda alami. Dilecehkan, dihina, dianggap tidak pantas untuk berada di tengah-tengah keluarga besar seperti itu. Dianggap bahwa saya ini adalah orang yang tidak berharga. Peristiwa itu pada akhirnya membuat luka yang begitu dalam di dalam hati saya dan sehingga
membuat saya pada akhirnya banyak mengambil keputusan yang salah di dalam kehidupan ini. Nah, kemudian apa yang bisa mengubah saya pada akhirnya? Yang bisa mengubah saya adalah menyadari rasa berharga atas hidup saya. Dulu saya berpikir bahwa saya baru menjadi orang yang berharga ketika orang-orang di sekeliling saya mengatakan bahwa saya adalah orang berharga. Saya baru adalah orang yang cantik ketika orang-orang di sekeliling saya mengatakan bahwa saya cantik. Padahal sebenarnya rasa berharga kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Rasa berharga kamu, Linda, ditentukan oleh pencipta kamu. Di mata pencipta kamu, kamu adalah pribadi yang sangat berharga. Tuhan menciptakan kamu begitu sempurna, Tuhan menciptakan kamu secara unik, secara spesial. Dan kamu adalah ciptaan yang sangat berharga di mata Tuhan gitu loh. Walaupun orang di sekeliling kamu mengatakan kamu tidak berharga, tapi sadarilah bahwa kamu adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kamu bingung, kalau kamu masih ingin berkeluh kesah dan mungkin masih banyak hal yang ingin kamu ceritakan gitu ya, yang tidak cukup mendapatkan penjelasannya selama di TV ini saja, mungkin lebih enak kita ketemu langsung gitu supaya bisa lebih real. Kamu juga bisa tahu kisah hidup saya secara lengkap, karena kalau mau diceritakan di sini panjang sekali, bisa 3 hari 3 malam nggak selesai gitu ya. Jadi kalau ketemu lebih enak sebenarnya, Linda. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lebih santai, bisa ngobrol-ngobrol lebih enak, dan kita juga bisa lebih jauh lagi menggali sampai seperti apa sih, seperti itu. Maksudnya kasusnya ini sampai sedalam apa, seperti itu. Kalau ketemu langsung gimana caranya tuh, Bu? Iya, kalau mau ketemu langsung gampang aja, tinggal telepon ke nomor yang sama 0819-08174x1 kapanpun setelah acara ini berakhir. Tentu saja waktu yang paling tepat besok pagi ya. Seperti itu. Dan semua layanan yang diberikan, semuanya diberikan secara cuma-cuma atau tidak dipungut biaya. Nanti setelah menghubungi nomor telepon itu kita bisa bikin janjian, enaknya kita ketemuan di mana. Seperti itu. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 5339. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ya. Boleh nggak nanya lewat SMS? Oh, tentu saja boleh. Aku Fitri dari Batam. Fitri mau nanya gimana ya Kak supaya kita tidak egois dalam bertindak. Terima kasih Kak. Tidak egois dalam bertindak. Nah, kita artikan dulu nih, Fitri, apa sih itu egois? Egois itu kan egosentris, sifat egosentris. Setiap manusia itu ada sifat egosentrisnya, yang memikirkan diri sendiri. Tetapi egosentris itu manusiawi dan itu normal, Fitri. Setiap manusia yang hidup pasti dia memikirkan diri sendiri. Tetapi yang egosentris yang berlebihan itu akan menimbulkan egois. Nah, caranya adalah kita sadari bahwa kita hidup bukan sendiri. Kita hidup perlu orang lain, kita hidup itu perlu bersosialisasi. Lebih baik adalah kita mengutamakan ya kepentingan orang lain, ya kebutuhan orang lain. Suatu saat, Fitri, kalau saat kita misalnya punya sikap seperti itu, karakter seperti itu ya, kita mengutamakan orang lain, kita memikirkan orang lain, kita coba lebih care kepada orang lain. Suatu saat kita punya masalah, orang lain juga akan peduli terhadap diri kita. Tapi kalau kita menjadi orang yang fokus kepada diri sendiri, suatu saat kita punya masalah, orang lain juga bodo amat gitu. Karena apa yang kita mau orang lakukan, ya itu dulu yang kita lakukan terlebih dahulu, mungkin itu. Dan kita juga tidak bisa kan selalu memikirkan diri kita, yang tadi saya bilang bahwa kita hidup bersosialisasi. Iya, dan kadangkala kalau seperti yang tadi Bu Yeni juga sampaikan, seseorang itu kalau egoisnya berlebihan, itu juga bisa disebabkan oleh karena adanya luka di dalam hati yang belum dibereskan. Sebenarnya di dalam diri setiap manusia ini sebenarnya ada satu potensi yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yang jika kita menyadari potensi itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa sebetulnya gitu. Nah, tapi bahayanya apabila kita tidak menyadari dan potensi yang besar itu di dalam diri kita itu terluka, maka akibatnya potensi yang begitu luar biasa besar itu yang seharusnya bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa gitu ya, pribadi yang sukses,